Assalamualaikum semua, selamat datang di kanal YouTube lingkaran terpopuler. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita berada di segmen edukasi populer. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya terkait dengan bab fikih. Kita lanjut ke pasal 2, yakni pasal istinja. Aduh, suara tengkeret ini namanya di desa saya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Silakan simak baik-baik karena sangat fundamental soal masalah kesucian ini. Karena kalau istinja kita tidak suci, sholat kita selama ini tidak sah ya teman-teman ya. Istinja sering dipahami sebagai perbuatan membersihkan kubul atau dubur. Dalam bahasa Arab merupakan derivasi dari kata naja yanju, yang berarti memotong atau melepas diri, foto'a. Orang yang beristinja artinya orang yang sedang berupaya melepas dirinya dari kotoran yang menempel di anggota tubuhnya. Adapun istinja dalam terminologi syariat adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, yakni kubul ataupun dubur, menggunakan air atau batu yang terikat beberapa syarat tertentu. Ibarah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani atau Syekh Ala Ibni Qasim, Surabaya Nurul Huda halaman 19. Hukum dan alat beristinja. Ulama sepakat bahwa hukum istinja dari sisi kotoran yang menempel setelah buang hajat adalah wajib. Jadi harus dibersihkan ya teman-teman ya dengan baik supaya kita suci ketika beribadah. Allah berfirman, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu terdapat penduduk Kuba yang bersuci dan membersihkan dirinya. Allah sangat cinta kepada hambanya yang bersuci. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Di ayat ini secara tegas Allah menyatakan cintanya kepada siapa saja yang mencintai kebersihan dan kesucian. Alat istinja ada dua teman-teman. Yang pertama air dan batu atau benda lain yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi dengannya, seperti tisu bisa digunakan untuk beristinja. Di antara dalil yang menguatkan bahwa air digunakan sebagai alat beristinja adalah riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa akhmilu ana wa gulam nahwi idawatam mim ma'i wa anazatan fayastanji bil ma'i. Artinya, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar kecil untuk buang hajat, maka saya Anas radhiyallahu anhu dan seorang anak seusia saya membawakan wadah berisi air dan satu tombak pendek. Lalu beliau beristinja dengan air tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalil kebolehan istinja dengan batu adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaitu fa'amarani an atiyah bi thalathati ahjar fawajadtu hajaraini wa lam ajid thalitha fa ataituhu bi rawthah fa akhazahuma wa alqar rawthah wa qala innaha rijsun. Artinya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air besar lalu memerintahkan saya agar membawakannya 3 batu. Kebetulan waktu itu saya hanya menemukan 2 batu dan tidak menemukan 1 batu lagi. Lalu saya mengambil kotoran binatang yang sudah kering. Akhirnya beliau pun mengambil kedua batu tersebut dan membuang kotoran binatang yang saya berikan. Beliau bersabda, sesungguhnya kotoran binatang itu najis. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni terdapat tambahan redaksi yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda, "I'tini bi ghairiha," atau carikan saya benda yang lain sebagai ganti dari kotoran tadi. Artinya, batu yang digunakan bersuci tidak boleh kurang dari 3, namun bisa lebih jika dibutuhkan. Ketentuan istinja. Dalam beristinja,
orang boleh memilih 3 cara. Yang pertama, istinja dengan batu terlebih dahulu, lalu dengan air. Ini cara yang terbaik. Yang kedua, istinja dengan air saja. Dan yang ketiga, istinja dengan batu saja. Namun, jika diperbandingkan antara pilihan kedua dan ketiga, lebih baik menggunakan pilihan kedua, yakni menggunakan air. Jadi gini, ada beberapa ketentuan ketika kita menggunakan batu. Oke, ketika kita membuang air besar atau buang air kecil, batu itu fungsinya hanya untuk membersihkan bagian dubur ataupun kubul. Jadi kalau ada percikan dari kubul atau dubur, itu akan percikan, misalkan dia kena ke bagian tubuh yang lain. Nah, tidak akan berfungsi lagi batu itu untuk membersihkan tubuh yang lain itu. Jadi cuma satu fungsinya, hanya membersihkan kubul dan dubur saja. Nah, kalau ada percikan ke bagian tubuh yang lain, ya wajib menggunakan air. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat ya. Silahkan kita sama-sama belajar. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.